Saya kurang paham konteks yang disampaikan oleh Habib Lutfi bin Yahya ini. Apakah sehingga Habib Lutfi bin Yahya ini sesuai yang disampaikan oleh teman-teman di jagat dunia maya, bahwa beliau kurang mewilayahi daripada khazanah ilmu fikih, atau beliau berbicara itu dalam konteks yang tidak di dalam wilayah bahkan fikih syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwafillah, pemberitaan tentang sosok dan tokoh besar yaitu Habib Lutfi bin Yahya senantiasa ramai di dunia maya, di dunia sosial, media sosial. Hal ini wajar karena begitulah wajarnya, yaitu isu atau pemberitaan yang menerpa dari seseorang yang memang merupakan tokoh besar. Dan ada beberapa aspek yang melatar belakangi ramainya daripada pemberitaan terkait Habib Lutfi bin Yahya. Yang pertama tentunya ada irisannya dengan isu nasab daripada marga Ba'alwi yang dikenerangkan oleh Kiai Imaduddin, yang kita sama-sama faham bahwa Habib Lutfi bin Yahya adalah bahagian daripada marga besar yang bernama Ba'alwi tersebut. Yang kedua, ramainya daripada pemberitaan Habib Lutfi bin Yahya juga konon katanya karena dikaitkan dengan pemba'alwian dari beberapa tokoh tertentu, dan juga isu tentang makam atau kuburan palsu yang diba'alwikan, dan itu tentunya menjadi isu yang ramai sekali, dan tentunya itu membutuhkan pembuktian yang sangat super valid, sehingga isu yang bergulir itu, yang ramai bergulir itu, apakah nyata di permukaan atau cuma isapan jempol semata. Kemudian yang tidak kalah ramainya adalah yaitu terkait mengenai masalah Jatman, yaitu Jam'iyah Ahli Tariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, yang merupakan bahagian daripada badan otonom daripada perkumpulan Nahdlatul Ulama, yang beberapa waktu ke belakang kita faham Habib Lutfi duduk di sana, dan yang mengagetkan yaitu tanggal 10 Agustus kemarin di hari Ahad, yaitu ada pagelaran zikir kebangsaan dan ikrar bela negara yang diselenggarakan oleh Jatma Aswaja yang dimotori oleh Habib Lutfi bin Yahya, yang dikomandoi Jatma Aswaja ini oleh Habib Lutfi bin Yahya. Dan kita nggak paham Jatma, apakah ada versus di dalamnya, wallahualam, kita nggak paham. Yang menarik dan yang menggelitik daripada pagelaran zikir kebangsaan di Istiqlal tersebut adalah pidato yang disampaikan oleh Habib Lutfi bin Yahya, yang beberapa intisari daripada pidato tersebut terakumulasikan kepada satu pernyataan, yaitu pernyataan yang dikeluarkan oleh Habib Lutfi bin Yahya bahwa membasuh telinga adalah merupakan rukun daripada wudhu. Sebagaimana lazimnya di dunia sosial, media sosial, di jagat maya, orang mensikapi sesuatu yang dia tidak berkenan, katakanlah, atau dari tokoh yang tidak sefaham, rentan lebih mengedepankan, yaitu paling penting adalah serangannya, menyerangnya. Kadang nilai daripada etika atau nilai data ilmiah itu justru menjadi kalah. Dan ini seyogyanya, yaitu kita mengedepankan tata nilai yang tetap menjunjung tinggi nilai ilmiah, nilai akhlakul karimah. Nah, ikhwafillah, coba kita kaji daripada penyampaian yang merilis kepada apa yang disampaikan oleh Habib Lutfi bin Yahya terkait mengenai masalah yaitu membasuh telinga merupakan rukun daripada wudhu. Terkait mengenai masalah penyampaian tentang falsafah dan makna wudhu, ini kita mendapati di banyak video daripada Habib Lutfi bin Yahya, dan pernyataan membasuh telinga itu adalah bagian daripada rukun wudhu kita juga bisa dapati dalam video Habib Lutfi bin Yahya yang lain. Saya kurang paham konteks yang disampaikan oleh Habib Lutfi bin Yahya ini. Apakah sehingga Habib Lutfi bin Yahya ini sesuai yang disampaikan oleh teman-teman di jagat dunia maya, bahwa beliau kurang mewilayahi daripada khazanah ilmu fikih, atau beliau berbicara itu dalam konteks
yang tidak di dalam wilayah bahkan fikih Syafi'i. Rukun itu sendiri, rukun, wajib, dan fardu adalah sebuah sinonim. Dalam segmentasi tertentu, dalam satu segi tertentu, maka fuqaha membedakan antara rukun dengan fardu. Sehingga penggunaan bahasa yang lebih tepat, jadi bukan tidak tepat, tapi lebih tepat, sangat tepat sekali untuk wudu adalah fardu atau furudul wudu. Sementara untuk sholat adalah rukun atau arkan. Nah, ini kalau kita baca hazanah daripada fuqaha terutama, yaitu ulama ahli fikih dalam mazhab Syafi'i. Nah, kemudian kalau anggap saja yang pertama bahwa penyampaian Habib Lutfi itu adalah salah, tapi bukankah tidak berdampak kepada keabsahan wudu? Bukankah tidak berdampak kepada keabsahan sholat? Karena mengiktikadkan perkara yang sunnah menjadi fardu tidak jadi mengapa. Tapi kalau sebaliknya, yaitu mengiktikadkan fardu menjadi sunnah, yaitu yang jadi masalah besar. Kalau kita berusaha membaca penyampaian Habib Lutfi, yang katakanlah itu dalam konteks, kita artikan dalam konteks yaitu mazhab Syafi'i, karena kita menangkap penyampaian daripada Habib Lutfi ini adalah di lapisan jamaah yang notabene bangsa dan rakyat Indonesia yang tentunya semuanya atau mayoritas adalah bermadhabkan Syafi'i. Ini yang menggelitik, membasuh telinga, mengusap telinga. Dalam madhab Syafi'i ini muncul yang lebih familiar adalah mengusap telinga, bukan membasuh telinga. Walaupun muncul redaksi membasuh telinga, tapi yang familiar, apalagi kalau kita berbicara kepada pelajaran yang sederhana yang biasa kita terima dari kecil sampai sekarang, maka yang ada adalah yaitu mengusap telinga, bukan membasuh telinga. Tapi sekali lagi, bukan tidak ada redaksi membasuh telinga dalam disiplin hazanah fikih madhab Syafi'i. Dan kalau berbicara kepada fikih madhab Syafi'i, maka itu hukumnya bukanlah rukun atau fardu atau wajib, tapi hukumnya adalah sunnah. Tapi kalau kita berbicara dalam lintas mazhab, apakah membasuh wudu itu muncul ke permukaan? Apakah membasuh wudu itu yang berhukumkan wajib itu muncul ke permukaan? Maka kita harus menjawabnya iya. Imam Az-Zuhri menyatakan, mengeluarkan redaksi membasuh kedua telinga. Imam Asy-Syu'bi merinci membasuh dan mengusap telinga tersebut. Dan yang lebih tegas adalah yaitu pernyataan daripada ulama mazhab Hambali yang menyatakan wajibnya membasuh kedua telinga. Nah, sehingga kalau konteks yang disampaikan oleh Habib Lutfi ini dalam lintas mazhab, terutama dalam kerangka mazhab Hambali, maka seyogianya clear, selesai, dan tidak ada masalah apapun. Nah, jadi seyogianya saya juga tidak paham mengenai sosok daripada Habib Lutfi ini, sehingga saya juga tidak memberikan pernyataan, memberikan justifikasi apapun. Konteks yang dialamatkan oleh Habib Lutfi ini, apakah dalam konteks fikih Syafi'i atau dalam konteks fikih lintas mazhab, ini saya nggak paham. Tapi seyogianya kita yuk mengedepankan data-data ilmiah, yuk mengedepankan data-data akhlakul karimah. Kadang halayak itu mengedepankan serangan-serangan, kadang dia lupa serangan yang dia sampaikan, kadang juga malah justru dia sendiri salah. Penyampaian yang dia sampaikan juga kadang dia sendiri juga salah. Nah, ini kita berlatihlah untuk kita mengakumulasikan data, mengakumulasikan informasi, mengakumulasikan yaitu basic ilmiah, dan juga kita bingkai tetap yaitu tetap berakhlakul karimah. Nah, semoga ini menjadi bahan untuk terutama kaum santri dan kaum pesantren dimanapun berada, yaitu apapun kejadian ini pasti ada hikmahnya yang Allah berikan kepada kita semuanya. Paling tidak hikmahnya bagi kita semuanya, kita semakin ditempa untuk mengasah ketajaman hazanah pembendaharaan daripada manuskrip literatur yang bertebaran, ya, yang kita miliki atau yang belum kita miliki. Semoga lebih menajamkan data ilmiah kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab.